Tapi sebenarnya hikmah itu mereka tidak tetapkan. Yang mereka tetapkan hanya ilmu Allah, Allah mengetahui, iradah dan qudrah. Iradah keinginan dan qudrah kemampuan. Itu saja yang mereka tetapkan. Adapun hikmah tidak mereka tetapkan. Jadi hikmah itu sebenarnya mereka tetapkan hanya di mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bermajelis ilmu di pekan yang keempat dari bulan Desember, yang mungkin kita sekarang berada di penghujung atau menuju ke bulan Rajab. Sudah ya? Bulan apa sekarang, Pak? Bulan apa? Jumadal Ula, sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala ya di akhir-akhir bulan Jumadal Ula ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan memberi kita taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, baik di rumah kita atau di luar bersama teman-teman dan di tempat pekerjaan kita dan di mana saja kita berada. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini kita mengkaji suatu kitab yang berjudul Qatfus Thamar fi Bayani Aqidati Ahlus Sunnati wa Mukhalifihim fi Masailil Qadar. Kita sudah sampai kepada poin yang ke-18. Insyaallah malam hari ini kita akan habiskan semua poin-poinnya tanpa saya membacakan tulisan Arabnya. Bapak semua mungkin sudah pada memegang bukunya di PDF. Bisa minta bagian kajian kalau ada yang tahu nomornya. Sebenarnya saya bisa juga mengirim lewat HP yang satunya. Yang jelas sekarang kita sudah sampai ke poin yang ke-19, poin yang ke-19 ya. Poin yang ke-19. Pada poin sebelum-sebelumnya atau pada 4 poin sebelumnya kita telah membahas tentang akidah Ahlussunnah seputar iradah kauniyah dan iradah syariah. Intinya iradah kauniyah itu adalah iradah yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu terjadi dan belum tentu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pasti terjadi. Adapun iradah syariah kebalikannya. Allah pasti menghendakinya dan meridhoinya. Allah menghendaki dan meridhoinya tapi belum tentu terjadi. Dan kemarin juga kita sudah bahas beberapa kaum yang menyimpang dalam masalah iradah kauniyah dan iradah syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan ke poin yang ke-19. Sebelumnya mungkin ada beberapa keluhan dari beberapa teman tentang kajian ini karena kajian ini cukup berat rasanya untuk dipahami. Karena memang ini adalah rukun iman yang ke-6. Ulun menyampaikan kajian ini di sini karena ulun sering dengar di tempat ini sudah sering dikaji akidah
tentang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, juga tentang hari kiamat. Maka akhirnya ulun menyampaikanlah di tempat ini tentang masalah keimanan dengan qada dan qadar. Tapi bagaimanapun, walaupun mungkin tidak semuanya bisa kita pahami di sini, tentunya di balik itu ada pelajaran penting. Di antaranya adalah kita bisa menyadari akan kelemahan kita, dan hendaknya itu menjadi cambuk bagi kita untuk semakin bersemangat tentang agama Allah. Kemudian juga kalau seandainya ada sebagian yang mungkin belum kita bisa pahami, itu juga sebagai bahan kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan di hadapan saudara-saudara kita yang seiman. Artinya kita tidak pernah congkak, tidak pernah takabur atas sebagian ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan juga ini sebagai penyemangat bagi kita untuk belajar yang lain daripada ilmu-ilmu ini, di mana apabila ada sebagian ilmu yang mungkin belum bisa kita pahami, itu menunjukkan ada sebagian tangga-tangga menuju ilmu itu yang mungkin belum kita kuasai. Sehingga ini menjadi penyemangat bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ilmu akidah yang lain, atau ilmu usul fikih dan sebagainya yang mungkin dibahas oleh ustadz-ustadz yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung ke poin ke-19. Saya tidak akan baca tulisan Arabnya seperti yang telah saya sampaikan di awal, seperti biasa-biasa, karena tujuannya saya ingin menghabiskan buku ini insyaallah di malam hari ini. Mari kita lihat poin ke-19. Kaum muslimin berbeda pendapat di dalam memahami hikmah dan ta'lil pada perbuatan-perbuatan Allah setelah sebelumnya mereka sepakat bahwa Allah itu memiliki sifat hikmah, bijaksana. Mereka berbeda pendapat. Allah itu punya hikmah dan punya illah. Punya hikmah, ada suatu tujuan di balik itu. Ta'lil, punya alasan enggak dari perbuatannya itu. Ini kaum muslimin berbeda pendapat, walaupun mereka sepakat Allah itu hikmah. Allah memiliki sifat hikmah. Allah itu bijaksana. Dalam masalah ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat ahlu sunnah dan mayoritas kaum muslimin. Kata mereka, Allah Ta'ala menciptakan sesuatu karena suatu hikmah. Dan Allah memerintahkan karena suatu hikmah. Ada hikmah di balik itu. Dan hikmah itu adalah suatu sifat yang dia itu berada pada perbuatan Allah itu. Artinya dia bersama-sama perbuatan Allah itu. Bukan pisah, bukan terpisah menyendiri, tidak. Bersama perbuatan Allah itu. Dan Allah itu hakim, maha bijaksana pada makhluk-makhluknya dan pada perintahnya. Allah tidak memerintahkan sesuatu cuma-cuma, tidak ada tujuan atau maslahat atau hikmah. Allah tidak melakukan hal ini. Allah tidak berbuat seperti ini. Akan tetapi perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berasal dari hikmah yang agung, kebijaksanaan yang tinggi yang terkandung di baliknya suatu tujuan, yang dengan hikmah itulah dia berbuat. Sebagaimana
perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu juga berasal, ya, nasyiatun an asbabin biha fa'al, itu juga didasari oleh penyebab-penyebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berbuat. Ini perkataan ahlu sunnah dan mayoritas kaum muslimin. Pendapat yang kedua adalah pendapat kaum Asy'ariyah dan sebagian fuqaha dan banyak dari kaum Zahiriyah seperti Ibnu Hazm dan semisalnya. Mereka berkata hikmah itu ada, tapi dia kembali kepada ilmunya Allah tentang perbuatan-perbuatan hamba. Jadi ujar Asy'ariyah dan yang mengikuti mereka, hikmah itu ada pada diri Allah, tapi dia kembali kepada ilmu Allah tentang perbuatan-perbuatan hamba. Tapi ingat, perkataan Asy'ariyah ini hanya di mulut saja. Hanya di mulut saja. Sebenarnya ketika mereka mengatakan Allah itu berbuat dengan hikmah, tidak seperti yang dipahami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi ketika mereka mengatakan Allah nih ada hikmahnya, kata mereka, itu hanya sekedar karena ingin selamat. Karena di dalam Al-Quran disebut walillah, Allah Subhanahu wa taala itu punya hikmah. Allah itu hakim, ya, hikmah. Ada di dalam Al-Quran kata hikmah. Kata mereka, kami nggak bisa bantah nih. Tapi mereka sebenarnya tidak menetapkan adanya hikmah di balik perbuatan Allah. Jadi di mulut saja, oh kami tidak mengingkari hikmah karena di Al-Quran ada. Tapi sebenarnya hikmah itu mereka tidak tetapkan. Yang mereka tetapkan hanya ilmu Allah, Allah mengetahui, iradah dan qudrah. Iradah keinginan dan qudrah kemampuan. Itu saja yang mereka tetapkan. Adapun hikmah tidak mereka tetapkan. Jadi hikmah itu sebenarnya mereka tetapkan hanya di mulut. Ini Asy'ariyah. Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka dari kaum Syiah. Mereka mengatakan Allah menciptakan, memerintahkan dengan hikmah yang diciptakan. Jadi hikmah Allah itu ciptaan Allah, terpisah dari diri Allah. Tidak kembali kepada Allah dari sisi hukum, tidak juga dinisbatkan itu perbuatan Allah. Hikmah itu tidak dinisbatkan kepada Allah sama sekali. Tidak juga sifat Allah. Kata mereka hikmah ini kembali kepada hamba. Maksudnya apa? Kata mereka hikmahnya itu apa? Adalah seperti contohnya perkara ini bermanfaat bagi mereka. Ini adalah kebaikan untuk mereka, untuk hamba. Menurut mereka Allah tidak pernah berbuat atau memerintahkan sesuatu karena hikmah, nggak ada. Jadi hikmah itu ada, tapi hikmah itu bukan dari diri Allah. Artinya itu ciptaan Allah, bukan yang pada perbuatan Allah, tidak bersama Allah. Jadi hikmah itu sebenarnya terpisah kata mereka. Seperti contohnya ada sesuatu hamba dapat, dia bisa mendapatkan manfaat dengan sesuatu tersebut. Nah, itulah hikmahnya. Jadi hikmah itu sama benda tersebut, bukan sama Allah. Ini perkataan Mu'tazilah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apa? Hikmah itu ada pada setiap perbuatan Allah, ya, dan dia berkumpul bersama dengan perbuatan Allah. Sebagaimana Allah itu berbuat karena hikmah itu dan karena sebab-sebab yang menyebabkan Allah berbuat. Baik, sekarang poin yang ke-20. Perhatikan Pak, ini walaupun ada beberapa pendapat, tapi sekarang sebenarnya salah dalam masalah ini adalah
salah satu kesalahan dalam masalah akidah, bukan masalah sepele. Poin yang ke-20. Manusia berbeda pendapat tentang masalah solah dan aslah. Ini layak, ini lebih layak. Ada 3 pendapat juga. Pertama adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan, sesungguhnya ciptaan Allah, sesungguhnya makhluk tidak bisa mewajibkan kepada Allah sesuatu. Makhluk tuh nggak bisa memaksa Allah, mewajibkan Allah harus gini, nggak bisa. Tidak bisa memaksakan Allah melakukan sesuatu yang layak atau sesuatu yang lebih layak lagi. Intinya ciptaan semua adalah ciptaan Allah, dan perintah adalah perintah Allah. Allah tidak ditanya tentang sesuatu yang dia lakukan, dan tidak ada yang layak mengkritisi hukumnya Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah juga mengatakan, sesungguhnya Allah itu memiliki hikmah yang agung pada setiap yang dia ciptakan dan yang dia tentukan, dan pada setiap yang ia perintahkan dan yang ia syariatkan. Dan Ahlus Sunnah mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan hamba dengan perkara yang ada padanya sesuatu kebaikan, salah, sesuatu kelayakan dan kebaikan. Dan Allah melarang hamba dari perkara yang padanya ada kerusakan. Inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat yang kedua adalah perkataan Mu'tazilah, dan yang menyepakati mereka dalam masalah ini dari kaum Syiah. Mereka sepakat bahwasanya wajib bagi Allah melakukan perbuatan yang baik untuk hambanya, ya, pada setiap hamba tertentu pada masalah agamanya. Jadi Allah wajib. Jadi umpamanya nih hamba nih, wajib Allah melakukan yang layak dan yang baik bagi setiap hamba pada masalah agamanya. Menurut mereka inilah keadilan. Kalau sampai Allah meninggalkan perkara ini, yaitu Allah tidak melakukan sesuatu yang baik atau yang layak atau yang bagus buat hamba, berarti ini adalah kedunguan, dan Allah itu suci dari kedunguan. Sehingga menurut Mu'tazilah atau yang menyepakati mereka dari kaum Syiah, kalau ada hamba ditentukan agamanya demikian, berarti itulah yang baik buat dia. Walaupun dia umpamanya agamanya nggak bagus, itulah yang baik buat dia. Menurut Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah. Dan yang menyepakati mereka dari kaum Syiah. Inilah keadilan pada Allah. Jadi menurut mereka apa? Kalau sampai Allah meninggalkan sesuatu yang baik, ya, pada hamba, itu adalah suatu kedunguan, suatu kebodohan, dan Allah tidak mungkin bodoh. Berarti apa yang ada sekarang itulah yang layak sebenarnya. Kalau ada hamba umpamanya salat maghribnya 4 rakaat, menurut dia salat maghrib 4 rakaat selalu, dengan menyimpang. Kata dia, inilah yang layak nih, ini yang salah, inilah ketentuan Allah, pasti yang terbaik buat dia. Ini pendapat kedua masih kita ya. Menurut Mu'tazilah dan Syiah ini pun, walaupun mereka sepakat dalam hal ini, mereka berbeda pendapat lagi dalam 2 hal, yaitu apakah wajib bagi Allah melakukan perbuatan yang baik buat hamba pada perkara agama dan duniawi, atau pada perkara agama saja. Ini khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan dua-duanya, ada yang mengatakan pada perkara agama saja. Kemudian yang kedua yang mereka khilafkan adalah
apakah wajib bagi Allah melakukan sesuatu yang lebih layak? Ini layak, ini bagus, tapi ada yang lebih bagus. Apakah Allah wajib melakukan hal itu? Ini yang dikhilafkan oleh Mu'tazilah dan orang-orang Syiah. Ya. Adapun kita tadi ahlu sunnah apa? Allah melakukan apa yang soleh, apa yang layak, dan juga yang lebih layak. Allah melakukan itu, tapi kita tidak bisa memaksa Allah. Itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yang Allah perintahkan pasti adalah perkara yang baik itu. Ada kebaikan padanya. Perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, pasti itu sesuatu yang ada kerusakan padanya. Itu saja yang kita imani. Baik, sekarang pendapat yang ketiga, pendapat Jahmiyah dan Asy'ariyah. Kata mereka, tidak wajib bagi Allah untuk melakukan perkara yang baik atau yang lebih baik. Itu tidak wajib bagi Allah. Dan tidak mesti itu juga terjadi. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu perkara karena suatu maslahat atau ingin karena suatu maslahat, bukan untuk mendatangkan manfaat bagi hamba. Ada suatu maslahat tapi bukan untuk mendatangkan manfaat bagi hamba, dan juga bukan untuk menolak kemudaratan. Kata mereka, bisa saja Allah berbuat seperti itu. Kenapa seperti ini? Karena mereka tidak menetapkan adanya hikmah, adanya rahmah, adanya hikmah kebijaksanaan, dan adanya kasih sayang pada perbuatan Allah. Menurut bubuhan atau orang-orang Jahmiyah dan Asy'ariyah ini, Allah berbuat hanya murni dengan kehendaknya belaka. Tidak ada hikmah di balik itu. Allah melakukan sesuatu ya semena-mena. Enggak mikir apa di baliknya itu. Tujuan tidak ada. Subhanallah. Kita saja manusia kalau berakal cerdas, Pak ya. Kalau melakukan sesuatu kan di baliknya ada itu. Ini enggak. Allah musta'an. Bagaimana mereka mensifati Allah? Na'udzubillah min dzalik. Mensifati Allah jelek daripada manusia yang baik. Kalau manusia yang baik melakukan sesuatu ada tujuan di balik itu. Ini enggak. Allah melakukan sesuatu ya sudah melakukan itu karena kehendaknya saja. Enggak ada hikmah di balik itu, kata mereka. Ahlus sunnah yang paling menghormati dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-21. Manusia berselisih pendapat pada masalah pembebanan dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Apakah ada itu? Allah membebani hamba dengan sesuatu yang hamba tidak bisa melakukan. Ini kata-kata seperti ini sering diucapkan. Ini pembebanan pada sesuatu yang tidak bisa dilakukan, atau hamba tidak bisa melakukannya. Tentang perkataan ini ada 4 pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka melarang kita menyebut perkataan ini, yaitu pembebanan syariat yang tidak mampu dilakukan, tidak boleh dikatakan secara mutlak. Kalau dikatakan begitu saja tanpa ada penjelasan, penerangannya sama sekali, ini enggak boleh, dan mereka mengingkarinya. Akan tetapi mereka merinci, makanya mereka tidak memperbolehkan perkataan ini disebutkan begitu saja. Kata mereka, kalau yang dimaksud daripada pembebanan sesuatu yang tidak, ya, kata mereka perkataan adanya pembebanan sesuatu yang tidak mampu dilakukan, inilah perkataan yang bid'ah di dalam Islam. Mereka rinci, kalau yang dimaksud dari apa yang tidak bisa dilakukan, kebisaan ini maksudnya adalah kemampuan secara syar'i pada hamba. Ketika ada perintah, ketika ada larangan, hamba, tentunya Allah tahu hamba itu bisa melakukan. Maka jawabannya tidak ada
suatu syariat pun yang dibebankan kecuali hamba itu pasti mampu melakukannya sesuai dengan kondisi-kondisi mereka. Sembahyang kada kau berdiri, masihlah inya kawa duduk. Duduk kada kawalah inya behereng ke samping. Iya kan? Artinya semuanya ada. Syariat itu pasti sesuai, pasti mampu dilakukan hamba. Kalau yang dimaksud adalah kemampuan yang terikat dengannya perintah dan larangan Allah. Umpamanya hamba ini dilarang minum khamar, enggak bisa dia, enggak mungkin, enggak mau iya. Tapi kalau enggak bisa, enggak, tinggal meninggalkan saja lagi. Mana susahnya meninggalkan sama melakukan? Mana susahnya meninggalkan sama melakukan? Baca Al-Quran itu melakukan apa meninggalkan? Melakukan. Meninggalkan minum khamar, meninggalkan lebih mudah meninggalkan. Tidak ada pembebanan yang tidak di luar dari kemampuan, tidak ada. Kalau ditinjau dari ini, kalau arti daripada kemampuan di sini adalah kemampuan yang berbarengan dengan perbuatan. Umpamanya nih, orangnya sehat-sehat saja, pas sudah takbir sholat, pas sholat tuh kan ada kemampuan tuh. Apabila yang dimaksud adalah kemampuan di dalam, ya, kemampuan bersama ibadahnya, bukan sebelum ibadah, kemampuan bersama ibadahnya, maka kita katakan kalau itu maksudnya, maka semua yang dibebani itu adalah perkara yang tidak mampu dilakukan hamba. Kenapa? Karena hamba nggak tahu apakah bisa melakukannya ketika melakukan atau tidak. Tapi kalau sebelum melakukan, aku bisa, insya Allah, kan gitu. Pokoknya puasa, aku bisa, aku sehat. Tapi pas lagi puasanya, apakah bisa puasa? Mungkin pas lagi puasa dapat musibah, akhirnya puasanya batal. Nah, kalau itu maksudnya kemampuan melakukan ketika melakukan, maka jawabannya tidak ada satupun dari syariat Allah Subhanahu wa taala kecuali semuanya tidak mampu dilakukan hamba. Karena itu tidak kita ketahui kecuali setelah melakukan baru tahu bisa melakukan. Bisa dipahami? Inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka rinci kemampuannya apa dulu maksudnya. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat Jahmiyah. Orang Jahmiyah mengatakan, oh boleh, bisa terjadi itu pembebanan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Seperti contohnya katanya, orang buta masih dengan kondisi butanya masih dibebani untuk berangkat haji ke Mekah. Berarti itu kan melaksanakan pembebanan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Ya. Ini tentunya pendapat Jahmiyah tidak benar. Ada semua rinciannya. Kalau seandainya dia tetap wajib, tapi wajibnya itu gimana? Ada lagi rinciannya. Dia wajib berangkat, tapi bagaimana kondisinya? Ada temannya yang membantu dia selama di perjalanan dan sebagainya. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Mu'tazilah. Mereka mengatakan tidak boleh ada tidak boleh ada pembebanan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, karena itu pasti jelek dan Allah itu suatu kejelekan dan Allah itu disucikan dari berbuat yang jelek. Ini menurut Mu'tazilah. Jadi menurut Mu'tazilah berarti tidak ada pembebanan yang tidak mampu dilakukan. Yang keempat adalah pendapat Asy'ariyah. Kata mereka, pembebanan sesuatu yang tidak mampu dilakukan itu boleh. Kenapa sampai seperti ini Asy'ariyah mengatakan? Karena kata mereka, hamba tidak dikatakan mampu melakukan sesuatu kecuali ketika melakukan perbuatan itu. Jadi kalau hamba itu belum melakukan dikatakan tidak mampu. Itu menurut Asy'ariyah. Kalau Ahlus Sunnah enggak. Ahlus Sunnah hamba itu mampu melakukan walaupun belum melakukan. Nanti pas melakukannya
apakah mampu melakukan atau tidak, lain lagi ceritanya tuh. Kalau menurut Asy'ariyah apa? Hamba itu baru dikatakan mampu ketika dia sedang melakukannya. Kata mereka, qudrah itu hanya bersama perbuatan. Nah, oleh karena itulah kata mereka, setiap orang yang dibebani syariat, ketika dibebani, bisa saja dia dibebani dengan sesuatu yang dia tidak mampu ketika itu. Walaupun wa in kana qad yutiquhu hinal fi'li biqudrah yakhluquhu Allah lahu waqtal fi'l. Kalau sampai dia mampu melakukannya ketika melakukan itu adalah dia mampu melakukannya karena kemampuan yang Allah ciptakan waktu dia melakukan itu saja. Jadi sebelum dia melakukan, dia tuh sebenarnya tidak punya kemampuan. Ini orang Asy'ariyah, karena memang apa, Asy'ariyah itu Jabriyah kan? Kemarin sudah kita tahu, Asy'ariyah itu Jabriyah karena kita ini tidak punya kemampuan sebenarnya. Kalaupun punya kemampuan, apa kemarin tuh? Kemampuannya tidak membekas, tidak berefek. Nah, kalau menurut Ahlus Sunnah apa? Manusia punya kemampuan dan kemampuannya berefek. Tapi kemampuannya yang berefek tidak mungkin bisa menghasilkan sesuatu kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang poin yang ke-22, manusia berbeda pendapat tentang hakikat kejelekan yang Allah Subhanahu wa taala dinafikan darinya. Allah itu tidak jelek. Nah, kejelekan yang Allah dinafikan darinya ini apa itu? Ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata mereka, syarr atau kejelekan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah syarr, kejelekan yang mutlak atau kejelekan yang secara sempurna dia jelek. Kata mereka, kejelekan yang mutlak ini sama sekali tidak ada wujudnya. Menurut Ahlus Sunnah, kejelekan yang betul-betul murni 100% tidak ada sisi jeleknya sama sekali, itu tidak ada wujudnya. Kadada. Allah tidak menciptakan sesuatu pun yang tidak ada jeleknya, itu tidak ada. Pasti ada sesuatu jeleknya. Makanya oleh karena itu, kejelekan tidak boleh disandarkan kepada Allah dan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Adapun yang kedua adalah kejelekan yang relatif. Kejelekan pada beberapa sisi. Pada satu sisi dia baik, satu sisi dia tidak baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini. Tapi ingat, Allah menciptakan ini karena sisi kebaikannya, bukan karena sisi kejelekannya. Seperti Allah menciptakan iblis. Allah menciptakan iblis dari sisi kebaikannya, bukan dari sisi kejelekannya. Dia bermaksiat sama Allah. Dia nanti tidak mau sujud sama Adam, tidak. Allah menciptakan iblis karena sisi kebaikannya, yaitu supaya dia beribadah. Nanti memang akan terjadi maksiat, tapi di balik itu apa? Ada hikmah kan? Menurut akidah Ahlus Sunnah ada hikmah sebagai ujian bagi manusia, karena ada godaan iblis itu supaya sebagai ujian. Iya, ada. Sorga pun tidak, kalau 100% baik enggak. Dengan sorga ini ada yang terlalu berlebih-lebihan ingin sorga, terlalu semangat lupa neraka. Akhirnya lupalah dari ancaman-ancaman Allah. Kan tidak semua bagus kan ketika orang memandang sorga itu. Artinya apa? Ada yang terlalu GR, ada yang terlalu lupa diri ketika melihat sorga. Ada juga ketika mendengar tentang neraka terlalu sedih, akhirnya putus asa, lupa lagi dari harapan-harapan, ya kan? Artinya Allah menciptakan sesuatu yang
punya kejelekannya pada sebagian sisi, Allah itu menciptakannya karena kebaikan yang kuat yang ada di sana, bukan karena kejelekannya. Bukan karena kejelekannya. Baik. Sekarang pendapat yang kedua adalah pendapat Qadariyah. Kata mereka tidak boleh bagi Allah, ya, dikatakan Allah itu menghendaki sesuatu yang jelek dan Allah melakukannya. Yang jelas kata mereka, kejelekan bukan perbuatan Allah dan bukan dari objek perbuatan Allah, sehingga mustahil kejelekan itu ada pada Allah, sehingga kejelekan itu bukan dari kehendak Allah dan Allah tidak melakukannya. Ini perkataan Qadariyah. Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat Jabriyah. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala bisa menghendaki kejelekan dan melakukannya karena kejelekan itu memang ada. Dan namanya kejelekan kalau ada pasti ada penciptanya. Siapa lagi yang menciptakan kalau bukan Allah? Karena tidak ada pencipta kecuali Allah. Dan kejelekan itu betul-betul ciptaan Allah dan perbuatan Allah. Ini kurang ajar belang baik. Ahlus sunnah tidak seperti ini. Ahlus sunnah mengagungkan. Bagi itu kan, kejelekan tadi dibagi. Baik, poin ke-23. Kaum muslimin berbeda pendapat tentang hakikat kezaliman yang dinafikan dari diri Allah. Allah itu tidak zalim, tidak pernah menzalimi hambanya, tidak pernah menzalimi sedikit pun kepada hambanya. Nah, kezaliman yang dinafikan, ditiadakan dari diri Allah ini, kaum muslimin berbeda pendapat tentangnya. Apa arti kezaliman ini? Nah, di sini kita akan tahu arti kezaliman di tengah-tengah kita itu sebenarnya terbawa karena akidah baik. Kita kan sering mengatakan ikam zolim wanaku, iya enggak? Ternyata kata kezaliman yang sering kita pakai dan dalam arti KBBI mungkin ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu terpengaruh dari akidah sebenarnya. Mari kita dengarkan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hakikat kezaliman yang ditiadakan dari diri Allah adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan Allah suci dari ini. Apa kezaliman itu? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau begitu menurut Ahlus Sunnah, Allah itu memiliki sifat kebalikannya daripada itu dan sempurna, yaitu Allah Maha Adil. Apa itu adil? Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang layak memang dia di situ. Allah melakukan sesuatu dengan pilihannya, dengan kehendaknya, dan Allah Subhanahu wa taala adil dengan kemurahannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim. Kita mensucikan Allah dari kezaliman itu, dan Allah layak untuk mendapatkan pujian pada setiap kemurahannya dan pada setiap kesuciannya. Ini pendapat Ahlus Sunnah. Kezaliman itu apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Umum itu. Ya. Taib yang kedua, pendapat Jabriyah dari kalangan Jahmiyah, Asy'ariyah, dan yang menyepakati mereka dari kaum Zahiriyah. Kaum Zahiriyah ini orang-orang ahli fikih yang banyak melihat dari sisi tekstual saja. Kata mereka, kezaliman itu artinya adalah melakukan sesuatu pada milik orang lain tanpa izinnya. Pahamnya sandal orang nih kita pakai, ya, tanpa izin. Atau kezaliman itu adalah menyelisihi orang yang memerintahkan, yang mestinya kita wajib taat kepadanya, kita selisihi. Dua hal ini ditiadakan pada diri Allah. Kata mereka, kezaliman itu tidak mungkin terjadi pada diri Allah, mustahil. Ya, sehingga apalagi kalau kedua-duanya dinisbatkan kepada Allah, sama sekali tidak ada itu, kata mereka. Menurut mereka, dua hal ini tidak masuk pada keinginan dan kehendak Allah. Tidak masuk pada keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut orang Jabriyah.
Jadi kezaliman itu diartikan apa? Sempit sekali artinya. Yaitu menggunakan punya orang lain tanpa izin atau menyelisihi perintah orang yang wajib ditaati. Itu kezaliman menurut definisi orang Jabriyah dan orang Asy'ariyah juga. Pendapat yang ketiga adalah perkataan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan kezaliman itu adalah mencelakai idraru ghairi mustahiqin. Idraru ghairi mustahiqin. Yaitu mencelakakan orang yang tidak berhak. Tidak berhak dicelakakan kok dicelakakan gitu loh. Kata mereka inilah kezaliman dan ini Allah disucikan darinya. Dan ini kata mereka adalah biasanya dilakukan oleh manusia di antara mereka. Mukul yang lain. Ya. Kenapa sampai Mu'tazilah seperti ini? Karena mereka menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Menurut mereka, Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu karena perbuatan hamba, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu karena perbuatan-perbuatan hamba, dan Allah mengazab orang yang bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala dan azabnya Allah kepada orang yang bermaksiat adalah kezaliman darinya, dan ini disucikan dari Allah. Kata mereka, inilah keadilan. Inilah keadilan. Jadi kata mereka, kalau seandainya ada yang bagaimanapun, kata mereka, tidak benar Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Tapi zalimnya menurut Mu'tazilah itu adalah mencelakai orang yang tidak layak dicelakai. Itu doang artinya. Sehingga yang terpikir bagi mereka perbuatan-perbuatan manusia saja. Bisa mukul orang, ya, bisa ini, bisa itu. Ya. Kalau berarti nggak masuk dong. Kalau seandainya ada ahli neraka yang semestinya di neraka masukkan ke surga, berarti itu nggak masuk kepada kezaliman bagi mereka, ya kan? Jadi sangat sempit sekali arti kezaliman menurut kelompok-kelompok selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah sangat luas. Baik, kita dengarkan azan. Insyaallah kita akan teruskan sedikit setelah azan. Kaum muslimin yang berbahagia, a'azzani Allah wa iyyakum. Poin yang ke-24. Manusia berbeda pendapat tentang masalah ridho terhadap takdir kepada 3 pendapat. Ridho terhadap takdir itu ada 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perhatikan akidah kita, Pak. Ahlus Sunnah mengatakan kita ridho dengan takdir Allah, dengan qada, dengan takdir Allah. Dalam keridhaan kita kepada takdir ini, di sana ada rincian. Kenapa ada rincian? Karena tergantung dengan yang hubungan dengannya. Karena takdir Allah itu ada yang hubungannya dengan ketaatan dan maksiat, ada juga yang hubungannya dengan perkara-perkara yang membahagiakan dan musibah-musibah. Sehingga kata mereka perlu dirinci dalam keridhaan kepada takdir ini, kepada ketentuan Allah. Kata mereka, kita ridho keridhaan itu ada 2 sisi. Pertama, apa yang kita ridhoi. Yang kita ridhoi itu ada 2 hal. Yang pertama adalah apa yang Allah takdirkan hamba melakukan ketaatan. Ini wajib ridho. Aku kawas sembahyang nah. Itu wajib ridho tuh. Ada sunnah lagi wajib ridho.
Kau sembahyang. Apa yang ditakdirkan kepada hamba dari suatu ketaatan itu wajib ridho. Kau bersedekah sekian, wajib ridho karena bisa melakukan ketaatan. Yang kedua yang kita disuruh untuk ridho adalah apa yang ditakdirkan pada hamba dari nikmat-nikmat, dari kesenangan-kesenangan, dari juga musibah-musibah yang hamba tidak memilih musibah itu, tapi ditimpahkan kepadanya musibah. Hamba itu tidak milih, musibah itu hamba itu tidak milih. Maka ini disyariatkan ridho, disyariatkan untuk ridho. Kalau seandainya sampai ada yang belum sampai ridho, sudah mengusahakan untuk ridho tapi belum sampai ridho, berarti dia belum sampai kepada tingkatan ini. Yang jelas disyariatkan untuk ridho. Mungkin dapat musibah, belum sampai ridho, tapi sudah umpamanya sudah sabar, berarti kan belum sampai tingkatannya. Tapi sebenarnya dia disyariatkan untuk sampai ridho. Umpamanya seseorang dapat nikmat yang menyenangkan, dia syukur, tapi belum sampai kepada derajat ridho, berarti masih kurang. Karena dia disyariatkan untuk sampai ridho itu. Dapat musibah yang dia tidak milih itu, kena musibah dia baru bisa sampai sabar. Sebenarnya dia disyariatkan kalau bisa sampai ridho, ya, sabar kalau bisa sampai ridho. Bahkan sebenarnya ada yang lebih bagus lagi, itu sampai syukur sebenarnya ketika dapat musibah. Baik, ini dari sisi yang kita ridhoi dari takdir Allah. Yang pertama hukumnya wajib, ya, ditakdirkan melakukan ketaatan itu wajib ridho itu. Kemudian yang kedua, kita disyariatkan untuk ridho kepadanya, yaitu dapat nikmat, dapat kesenangan, dapat musibah yang kita tidak bisa memilihnya, artinya memang ditakdirkan seperti itu menimpa kita, maka itu disyariatkan untuk ridho. Sekarang adalah apa yang ditakdirkan pada hamba dari kekufuran atau kebid'ahan atau maksiat. Umpamanya belum kafir tapi dia muslim, tapi melakukan maksiat umpamanya. Maka yang seperti ini ada rincian pulang, dirinci dari dua sisi. Pertama dari sisi itu dibuat oleh hamba dari hasil hamba itu sendiri. Hamba umpamanya melakukan bid'ah, dari sisi dia yang melakukannya, dia yang menghasilkannya, itu adalah sesuatu yang dimurkai, tidak disyariatkan meridhoinya, bahkan disyariatkan membencinya, disyariatkan untuk membencinya, nggak boleh ridho dari sisi hamba yang melakukannya. Kemudian ditinjau dari sisi itu adalah ciptaan Allah. Allah kenapa menciptakan ada hamba yang menggawe bid'ah? Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menentukan seperti itu? Ada yang masih menggawe bid'ah, kenapa sampai seperti itu? Dari sisi Allah menentukannya itu diridhoi. Karena apa? Tidak ada yang Allah ciptakan dan yang Allah tentukan kecuali karena hikmah, sehingga kita disyariatkan untuk ridho dengan takdir Allah kalau ditinjau dari perbuatan Allah. Bisa dipahami Bapak? Karena mun kadada ahlu bid'ah, ahlu sunnah kada kelihatan, kadada ujiannya. Seborton orang menerima taklim dakwah ini kurang ada ujiannya kan? Tidak ada ujiannya. Dan bisa jadi orang bergambang-gambangan kenyamanan kayaknya. Lupalah orang-orang mungkin dari hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Baik, sekarang ini pendapat apa? Pendapat ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ridho. Pendapat Jahmiyah dan orang-orang yang berlebih-lebihan dari kalangan Jabriyah, kata mereka ridho dengan takdir itu adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah, sehingga kita ridho dengannya, tidak boleh murka sama sekali, sehingga kita harus ridho dengan setiap apa yang Allah tentukan, ya, dari kebaikan-kebaikan, dari kemudahan-kemudahan.
Dan demikian pula apa yang berjalan dari takdir-takdir, dari keimanan, kekufuran, ketaatan, maksiat, baik atau jelek, harus ridho. Jadi kalau ada orang maksiat, ridho. Makanya akhirnya Jahmiyah ini lemah amar ma'ruf nahi mungkarnya kan. Nah, inilah yang menyebabkan lemahnya amar ma'ruf nahi mungkar di negara yang kuat akidah Asy'ariyah. Karena dibiarkan memang. Mungkin sampai nanti ke aparat-aparat bisa jadi yang ngaji akidah Asy'ariyah, nanti bisanya apa? Bisa lemah nahi mungkarnya. Karena udah ridho itu. Ridho dengan sesuatu ini ketentuan Allah. Pasti itu ketentuan Allah itu pasti baik dan kita harus ridho padanya. Akhirnya lemahlah nahi mungkar. Baru dicegah kalau terlihat itu bikin masalah di masyarakat. Oh, kalau ini bikin masalah baru kita cegah. Kalau belum bikin masalah biarin aja. Makanya jangan kaget kalau ada yang melegalkan perzinahan. Dibikin apa? Prostitusi itu dilegalkan, diapakan. Enggak apa-apa itu. Atau mungkin disamakan dengan pernikahan yang sah. Jangan kaget, itu karena didasari, diawali dari akidah baik. Jangan kaget pian, karena akidahnya yang menyebabkan nahi mungkar itu lemah. Karena kita harus ridho dengan ini. Enggak ada. Ketika umpamanya ada anaknya hamil di luar nikah, iyakah Ikam ini sebenarnya orang baik? Sudahlah, takdir Ikam sudah kayak ini. Ridho, langsung ridho. Tidak ada marahnya dulu, kahdu, ya. Tidak ada marahnya dulu, kemudian mencerca dulu di awal kenapa sampai terjadi ini, kan menunjukkan menunjukkan kecemburuan karena Allah kan. Tidak langsung, ya, langsung dia ridho. Nauzubillah min dzalik. Itu ada baik yang seperti itu. Nauzubillah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pendapat yang kedua, yaitu orang Jahmiyah dan orang-orang yang berlebihan dari kalangan Jabriyah. Kemudian yang sekarang adalah pendapat yang ketiga, yaitu perkataan Mu'tazilah Al-Qadariyah. Kata mereka ridho dengan takdir itu diperintahkan dan kita ridho dengannya. Akan tetapi kekufuran, dosa-dosa itu bukan takdir Allah. Jadi kalau ada kekufuran, dosa-dosa, itu lain takdir Allah tuh. Karena itu tidak disukai dan tidak diridhoi. Dan kita pun tidak boleh ridho dan tidak boleh mencintainya. Kita harus mencelanya. Tapi kalau ada dosa, orang bermaksiat, ada yang kufur, itu bukan takdir Allah. Itu di luar dari takdir Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ini mereka mengeluarkan ada sesuatu dari makhluk Allah keluar dari takdir Allah berarti. Ini lebih parah lagi Pak ini. Yang ke-25, manusia berbeda pendapat tentang kemampuan hamba. Tadi sebenarnya sudah kita singgung. Ahlussunnah mengatakan kemampuan itu ada dua tadi kan. Kemampuan sebelum berbuat. Nah, itu diikat syariat, perintah dan larangan Allah dengan itu. Kemampuan sebelum berbuat. Ya enggak? Itu kemampuan itu ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan di dalam ketika berbuatnya. Kalau ini hubungannya dengan taufik Allah. Bisa jadi seseorang sebelum melakukan mampu, tapi ketika melakukannya dia tidak mampu. Itu terhubungannya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua adalah pendapat Jahmiyah dan sebagian dari kaum Khawarij, dari Az-Zariqah. Kata mereka hamba itu tidak punya kemampuan. Tidak sebelum berbuat, tidak juga bersama perbuatan. Sebelum berbuat kadada, ketika berbuat pun tidak ada kemampuan. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Mu'tazilah dan Syiah, dan kebanyakan dari yang menafikan takdir, kata mereka pada hamba itu ada kemampuan sebelum berbuat. Tapi ketika berbuat tidak ada kemampuan. Jadi sebelum berbuat ada kemampuan, tapi ketika berbuat tidak ada kemampuan. Ini menurut orang-orang
Mu'tazilah, Syiah dan kebanyakan yang menolak takdir. Kemudian pendapat yang keempat adalah pendapat Asy'ariyah dan kebanyakan dari yang menetapkan takdir. Kata mereka, pada hamba itu ada kemampuan bersama perbuatan, tapi sebelum berbuat dia tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan, sehingga tidak layak, tidak berguna untuk apakah berbuat, apakah tidak berbuat. Apakah berbuat atau meninggalkan tidak ada efeknya sama sekali. Ini menurut apa? Menurut Asy'ariyah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan kemampuan itu ada sebelum itu ada, dan itu diikat syariat dengan itu. Adapun ketika berbuat itu tergantung dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah beriman dengan takdir ini menyebabkan kita ini bersandar begitu saja tidak mau beramal? Menurut Ahlussunnah tidak boleh kita kalau sudah beriman dengan takdir, kita akhirnya bersandar, sudah nggak perlu beramal. Ini tidak boleh. Dalam hal ini Ahlussunnah didukung oleh dalil-dalil yang banyak dan juga kesepakatan ulama salaf. Dalam masalah ini Ahlussunnah dikhilafi oleh ahlu bid'ah. Ada dua pendapat ahlu bid'ah. Yang pertama Jabriyah dan yang bersama mereka. Kata mereka, kami beriman dengan takdir. Menurut mereka, dengan beriman itu sudah cukup. Tapi mereka berpaling dari mengambil sebab yang syar'i dan beramal saleh, karena menurut mereka, karena apa? Karena mereka mengingkari adanya sebab secara keseluruhan. Sudah kami beriman dengan takdir, tapi apa? Mereka tidak melakukan sebab, ya, dan lain sebagainya. Makanya keyakinan seperti wahdatul wujud, semuanya ini sama Allah sebertaan, akhirnya bertamat sembahyang, itu biasanya di tengah-tengah orang-orang Asy'ariyah Jabriyah, ya kan? Dari orang-orang Asy'ariyah yang kena pemahaman wahdatul wujud, kena syubhah wahdatul wujud. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Qadariyah. Mereka beriman dengan syariat. Ujar Qadariyah, kami beriman dengan syariat. Mereka mengagungkan perintah dan larangan Allah, tapi mereka berlebih-lebihan dengan kemampuan hamba. Hamba kau ajak melakukan, hamba itu punya kekuatan, punya perbuatan, tapi mereka lemah di dalam tawakal kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah di dalam supaya dimudahkan melakukan perbuatan dari perbuatan yang berhubungan dengan agama atau aktivitas duniawinya. Makanya kalau kita itu kurang berdoa, kita kau ajak merasa sehat, ya kan, kuat, atau mungkin sebagian masih katakan muda, ya, punya harta, melakukan ini dan itu, tapi kurang berdoa, kurang tawakal kepada Allah. Ini ada sisi kemiripan dengan orang-orang Qadariyah, karena selalu ingat melakukan. Nah, orang Jabriyah itu seperti Asy'ariyah kan, orang Qadariyah itu seperti orang-orang Mu'tazilah itu Qadariyah. Makanya yang suka demo tuh Mu'tazilah itu banyak, dan orang-orang Qadariyah, karena mereka berpikir dengan rasio-rasio saja. Kata mereka, nih pemimpin kalau di demo nanti bisa lengser, kita punya kekuatan kan gitu, ya kan? Mereka merasa punya kekuatan, ingin melakukan itu, walaupun nanti nggak berhasil juga. Ya, sebaliknya yang nggak seperti mereka, yaitu kebalikannya orang Jabriyah. Yang Jabriyah ini dari Asy'ariyah, santai-santai aja kan, nggak mau demo kan. Itulah penyebabnya, didasari dari akidah Qadariyah mereka, pede mereka, ayo kita demo, kita punya kekuatan nih, kita bisa menggulingkan pemerintah. Diawali dari akidah Qadariyahnya, Pak. Akhirnya mereka kepedean, lupa tawakal kepada Allah. Dibalik daripada kesalahan mereka dalam melakukan demonstrasi tersebut, karena itu juga suatu kesalahan yang lain.
Tapi di balik mereka ingin berdemo itu ada akidah qadariyah pada sebagian mereka atau banyak dari mereka. Saya tidak katakan semua, tapi banyak dari mereka, khususnya orang-orang Mu'tazilah. Hizbut Tahrir itu Mu'tazilah akidahnya. Dan Mu'tazilah itu qadariyah dalam masalah takdir, dalam beriman takdir. Baik. Yang ke-27, tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat, dalam berbuat maksiat. Tidak boleh. Ini akidah Ahlussunnah. Ya. Karena apa? Allah sudah berhujjah di hadapan hamba. Allah menjadikan pada hamba kemampuan, keinginan dan memilih untuk yang mana yang baik, yang buruk. Allah sudah kasih mereka. Dalil-dalil akan hal itu sudah ada dan telah ditetapkan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berhujjah dengan takdir itu tidak boleh terhadap maksiat. Dia hanya boleh pada musibah. Ya, bukan pada aib-aib. Masalah maksiat itu aib. Kalau musibah boleh. Seperti contohnya Adam alaihissalam dan Nabi Musa ketika Nabi Muhammad SAW minta syafaat supaya sholat yang 50 rakaat itu diturunkan jadi 5 rakaat akhirnya kan. Nabi Adam menolak. Gimana? Aku saja dulu menyebabkan hamba-hambaku diusir, keturunanku diusir dari sorga. Nah, ini sebagian mengatakan berarti Nabi Adam berhujjah dengan maksiat. Padahal bukan. Nabi Adam berhujjah dengan efek maksiat beliau, yaitu terkeluarkannya beliau dan otomatis keturunannya dari sorga. Padahal mereka penduduk sorga asalnya. Itu kan musibah. Adapun beliau makan buah di sorga padahal dilarang, itu maksiat. Beliau tidak berhujjah dengan itu. Kalau berhujjah dengan penyebab berhujjah dengan musibah itu boleh. Tapi berhujjah dengan aib, dengan maksiat, berhujjah dengan takdir atas perbuatan maksiat tidak boleh. Aku sudah ditakdirkan menjadi seperti ini, jadi pemabuk dan sebagainya. Ini tidak boleh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba itu sudah dikasih pilihan, dikasih kemampuan, dia punya akal, ditunjuki mana yang jelek yang buruk. Sebelum melihat dalil pun fitrahnya kalau baik tahu itu. Ular berbahaya, tahu itu. Kalau sampai suka sama ular berarti fitrahnya sudah tidak baik. Tato itu semua tahu tato itu nggak bagus. Tapi kalau setelah itu dia suka memakai tato, berarti fitrahnya sudah menyimpang. Tidak seperti asal dahulu ketika dia lahir. Saudaraku yang dirahmati Allah, poin yang ke-28, dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kita dilarang dari ngomong banyak tentang takdir. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Duh, gimana ngomong banyak maksudnya? Terlalu mendalami takdir itu, artinya takdir itu di ngomongin terus, itu nggak bagus. Apalagi tujuannya untuk mengingkari atau mendebat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak boleh. Itu terlihat juga dari nadanya. Ketika orang mengatakan hal ini, nadanya kayak mengingkari takdir. Itu tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud dari banyak membahas tentang takdir dalam sisi ilmiahnya, seperti kita sekarang mengkaji dari sisi ilmiahnya, ini tidak mengapa. Bahkan ini disyariatkan karena ini termasuk dari bentuk menuntut ilmu. Kemudian poin yang ke-29, manusia berbeda pendapat tentang masalah sebab dan musabab. Kepada empat pendapat, Ahlussunnah menetapkan ada penyebab. Hamba itu punya kemampuan bersama perbuatannya dan kemampuan itu berefek, ya, sebagaimana sebab-sebab yang lain itu bisa berefek untuk menyebabkan. Akan tetapi, ya, tidak ada efek di dalam penciptaan dan keadaannya, tidak ada. Yang menentukan itu terjadi itu hanyalah Allah. Tapi kalau apakah itu berefek? Iya, itu berefek. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab dan sesuatu yang disebabkan. Tapi penyebab itu tidak sendiri.
Allah membersamai penyebab itu sebab-sebab yang lain. Ada syarat, ada penghalang. Kalau ada syaratnya, penghalangnya tidak ada, penyebab itu bisa bereaksi dan bisa menyebabkan. Tapi ingat, dengan kehendak dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, bagaimanapun sudah terkumpul sebabnya. Syaratnya itu bisa menyebabkan sudah ada. Ya kan, ini obat. Syaratnya apa? Diminum setelah makan. Larangannya apa? Nggak boleh makan apel bersamanya. Udah. Diminum. Kok belum juga sembuh? Berarti takdirnya yang kada ada. Kehendak Allahnya yang tidak ada. Ya, harus terkumpul itu semua. Sebabnya ada, ya, kemudian syaratnya dia bisa menyebabkan ada, penghalangnya juga tidak ada. Kemudian Allah menentukannya. Ya kan seperti itu. Kalau sesuatu itu diikat dengan penyebab. Tapi ada saja beberapa hal yang Allah tentukan tanpa penyebab, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Seperti Nabi Isa tidak ada ayahnya. Allah Subhanahu wa taala tentukan itu ada. Pendapat kedua, pendapat Jahmiyah dan Asy'ariyah dan sebagian dari orang para fuqaha dan sufiyah, mereka mengingkari penyebab. Akhirnya mereka mengira tidak setiap penyebab, kata mereka penyebab itu tidak berefek sama sekali pada sesuatu yang disebabkan. Sampai akhirnya mereka mengingkari penyebab yang real. Kata mereka pada api itu tidak ada efek untuk membakar. Ya, dia itu dibakar karena Allah. Nah, ini berlebih-lebihan nih, ya, sampai seperti itu. Jadi nanti mereka itu suka mempreteli omongan orang, padahal omongan orang tidak maksudnya gitu. Kamu nih sembuh ya dari penyakit. Iya. Itu tuh gara-gara dokter itu saya akhirnya sembuh. Kata mereka, "Wah, gak boleh kayak gitu. Kamu tuh sembuh karena Allah," kata mereka. Padahal yang ngomong itu, saya sembuh karena sebab usaha dokter itu, yang menentukan tetap Allah. Tapi dia udah gak mau ngurus yang lain-lain di balik itu. Enggak, kamu tuh gak ada. Dokter itu tidak sedikit pun berefek padamu. Allah saja. Ada seperti itu, Pak. Nah, ini orang-orang Jahmiyah, Asy'ariyah, sebagian kelompok, ya, kelompok yang mungkin berasal dari sebagian daerah seperti India, Pakistan, ini banyak jatuh kepada akidah Jahmiyah dalam masalah sebab ini. Kemudian ada lagi orang-orang falasifah. Kata mereka sebab itu, ya, kata mereka dia bisa berefek secara tersendiri tanpa izin Allah. Seakhirnya mereka pun ada yang menyembah penyebab. Jadi penyebab itu sampai mereka sembah. Ini orang-orang filosofi, ya, orang-orang filsafat, orang-orang filsafat. Kemudian perkataan Mu'tazilah, mereka berlebihan dengan masalah sebab. Akhirnya mereka, karena mereka berlebihan di dalam masalah sebab, ya, kata mereka setiap apa yang ada efek daripada perbuatan hamba itu dari hamba, nggak ada campur tangan, nggak ada hubungannya dengan Allah. Seperti contohnya makan itu kan dilakukan oleh hamba, penyebab kenyang. Efek dari makan adalah kenyang. Kenyangnya itu pun berasal dari hamba, bukan dari Allah. Orang minum, dahaga nih, dahaga kan, minum kan penyebab. Efek dari penyebab apa? Puas dengan air. Puas dari air bukan dari Allah, itu perbuatan hamba, itu dari hamba tuh. Tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ahlu sunnah lah yang paling benar dalam masalah ini. Sebagaimana juga yang terakhir adalah manusia khilaf dalam masalah tahsin dan takbih. Apakah perbuatan-perbuatan Allah, ya, contohnya seperti memberi pahala atau memberi hukuman, itu kita bisa memikirkan itu baik atau buruk? Ahlu sunnah wal jamaah merinci. Kata mereka, akal itu bisa memahami mana yang baik dan yang buruk pada sebagian perkara, tapi tidak semuanya. Ya,
menganggap itu baik atau buruk pada perbuatan itu ada hubungannya dengan akal, ada hubungannya dengan syariat. Ada sebagian perbuatan yang dia itu disifati dengan baik atau buruk sehingga dia dipuji atau dicela sebelum ada syariat yang menyatakannya. Seperti contohnya akal menganggap baik keadilan. Sebelum tahu, dia nggak tahu nih dalilnya. Di awal dia tahu ada keadilan, dia sudah menganggap itu baik. Kalau orang yang melakukan keadilan, dia memujinya. Kalau ada kezaliman, sebelum dia tahu dalilnya, nggak boleh zalim, akalnya tahu kezaliman itu nggak baik. Kalau ada orang yang zalim itu dicela. Tapi di sana ada perkara yang akal ini tidak bisa mengetahui baik atau buruknya kecuali setelah datang syariat. Seperti contohnya apa? Pembagian harta waris sekian. Mungkin kalau di awal akal nggak tahu nih, kayaknya aku zalim nih. Baru dia tahu itu baik setelah datang ayat tentang pembagian waris. Begitu pula mengumpulkan istri lebih daripada 4, seperti 5 atau 6. Sebelum tahu syariat, bisa jadi dia anggap bagus, punya istri 6, bagus menurut dia. Tapi dia baru tahu itu nggak baik setelah dia tahu syariat. Nah inilah, begitu pula pahala. Nah sekarang masalah pahala dan azab atau hukuman itu murni syariat, ya. Sehingga kalau ada Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu atau melarang sesuatu, ini tidak mesti harus akal mengikutinya. Akan tetapi mesti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengiqab seseorang kecuali setelah sampai kepadanya risalah. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mengkhilafi orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah berlebihan. Karena orang Mu'tazilah namanya menganggap menilai itu baik atau buruk itu murni akal, pakai akal saja, nggak ada hubungannya dengan syariat. Kemudian orang Asy'ariyah kebalikannya. Orang Asy'ariyah mengatakan la qubha wala hasan wala syarra wala khaira yudraku bil aql. Jadi kejelekan, kebaikan itu tidak bisa dicerna oleh akal. Jadi kita ini kalau dikasih perintah atau larangan dari syariat, sudah itu aja terima. Baik buruknya kita nggak bisa, akal kita tidak bisa menerima. Ini betul-betul kadang memakai akal sama sekali juga, ya. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada pertanyaan sekarang yang terakhir, poin yang ke-31, kalau ada pertanyaan apakah manusia itu dijalankan begitu saja, musayyar, ataukah manusia itu disuruh memilih? Dua perkataan ini, musayyar atau mukhayyar, ini dua-duanya tidak kita ucapkan. Karena kedua-duanya ada sisi benar, ada sisi buruknya. Tergantung apa yang dipahami oleh seseorang. Sehingga kata-kata ini tidak boleh kita ungkapkan. Kita ucapkan begitu saja. Kecuali dengan penjelasan. Seperti sebagian orang kan kadang-kadang mengatakan gini, ya sudah, kita sudah menjalani lagi. Ya kada? Kenapa lagi kita sudah ditentukan? Nah ini kalau pemahamannya adalah tidak ada sama sekali kudroh, kemampuan dari kita, ini jelas menyalahi syariat, ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa? Hamba itu punya kehendak pada perbuatannya, akan tetapi kehendaknya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebelum belum tutup, ada sebagian yang mengatakan bahwasanya ada beberapa ulama salaf yang jatuh kepada pemahaman yang menyimpang dalam akidah, yaitu pertama Hasan al-Basri, kemudian Makhul dan Qatadah dari kalangan tabi'in, kemudian dari kalangan tabi'ut tabi'in Ibnu Abi Dhi'ib. Setelah diperiksa tidak ada satupun yang dari 4 orang ini yang mengkhilafi akidah Ahlussunnah di dalam takdir. Ternyata ada kesalahan di dalam sejarah dalam masalah itu. Demikian yang mungkin kita bisa bahas. Semoga ini bermanfaat. Saya kira tidak ada pertanyaan, Pak, ya. Karena mungkin sudah waktunya juga kita untuk sholat juga. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah dan khilaf datang dari pribadi saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita sudah habis mengkaji tentang masalah takdir.
Sekarang Ustadz, apa tujuannya Ustadz kita panjang-panjang, ada yang kita pahami, ada yang kita kada pahami. Dengan belajar takdir secara rinci ini, kita mudah bersabar. Karena ada masalah apa? Sabar. Mudah berhusnuzon sama Allah. Baik sangka ada sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi, kita langsung berbaik sangka sama Allah. Kemudian juga apa? Berbaik sangka kepada hamba Allah yang memang layak kita berbaik sangka. Karena kita sudah belajar takdir, baik. Ya. Kemudian juga kita tidak berlebih-lebihan di dalam masalah sedih. Kesedihan ada, tapi kesedihan bisa tertahan gara-gara apa? Gara-gara kita paham masalah takdir. Begitu pula di dalam masalah mengharap, kita berusaha, tapi kita pun siap. Kalau seandainya tidak tercapai, kita tidak akan stres. Gara-gara apa? Kita sudah belajar takdir dengan baik. Itu lulusannya, baik. Bujur pang kada paham sabarataan, cuman hikmah, cuman hasil dari belajar kita belajar akidah takdir ini menghasilkan jiwa-jiwa yang penyabar, husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketentuannya. Ya. Berefek juga di dalam kelembutan kepada anak, kepada keluarga. Tidak semua sesuai dengan kita. Pas umpamanya ada yang kita tidak harapkan terjadi pada anak atau istri kita, kita langsung ingat, oh takdir Allah. Kada sepertaan kayak aku. Akhirnya mudah lembut sama anak, istri, sama suami, bagi ibu-ibu. Karena kita paham masalah takdir. Tapi kita juga paham dari hal-hal yang diperintahkan Allah dan larangan-larangannya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.